Hai, kembali lagi di playlist materi kali ini. Pada playlist kali ini kita akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer dengan saya, Iza Zain. Untuk bahasan kali ini kita akan meliputi kenapa standarisasi jaringan komputer itu penting. Lalu kita juga akan mengenal proses pengiriman data melalui OSI model. Sebelum lebih jauh lagi, apa itu standarisasi jaringan komputer? Jadi, standarisasi jaringan komputer adalah sebuah aturan agar jaringan dapat berfungsi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik mana? Dengan cara memberikan sebuah patokan yang akan digunakan vendor pembuat perangkat jaringan untuk membuat perangkat jaringan tersebut bisa saling berkomunikasi. Ini yang menjadi tujuannya. Jadi dulu pada awal perkembangan komputer ada dua vendor besar yaitu IBM dan DAC. Masalahnya, kedua perangkat tersebut tidak bisa saling berkomunikasi atau berhubungan. Jadi, misal sebuah perusahaan ingin menggunakan jaringan harus memilih satu di antara dua vendor tersebut. Hal itu yang menyebabkan muncul OSI model yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization dan TCP/IP yang dikembangkan oleh Department of Defense. Jadi, kedua sistem ini pada hakikatnya sama saja, tetapi tujuannya sama agar semua perangkat bisa saling cocok. Nah, untuk OSI model ini tersendiri ada 7 lapisan, atau biasa dengan disebut 7 layer. Mulai dari layer pertama yang paling bawah yakni physical, data link, network, transport, session, presentation, dan terakhir application. Sedangkan untuk TCP/IP hanya terdiri dari 4 layer, yaitu ada network access, internet transport, dan application. Nah, untuk kedua bentuk ini sebenarnya sama saja, hanya pada OSI model, bagian application, presentation, session digabung menjadi application di TCP/IP model. Lalu, proses layer transport di OSI model masih tetap menjadi transport di TCP/IP model, dan juga layer network di OSI model menjadi internet di TCP/IP model. Dan dua layer pertama di OSI model yakni data link dan physical digabung menjadi network access di TCP/IP model. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara berdetail mengenai proses-proses yang terjadi pada OSI layer, OSI model. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah application layer. Pada application layer bertugas untuk mengatur komunikasi di antara aplikasi. Jadi di sini komunikasi di antara aplikasi diatur di layer ini. Selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi dan memastikan keberadaan komponen tujuan. Di sini ada atau tidaknya komponen tujuan akan diperiksa dan dipastikan. Selanjutnya adalah interface user dengan komputer dan data masih bisa dibaca. Untuk contoh dari layer ini untuk application layer adalah menggunakan FTP, DNS, HTTP, NFS, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah contoh-contoh protokol yang menggunakan sistem ini. Yang pertama DNS atau Domain Name System, merupakan layanan di internet untuk jaringan TCP/IP mengidentifikasikan sebuah komputer dengan nama, jadi bukan hanya alamat IP. Lalu yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirim suatu file dari satu host ke host yang lain. Yang ketiga adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser, dan juga sebagai protokol yang meminta menjawab antara klien dan server. Selanjutnya adalah NFS atau Network File System, yang protokol digunakan untuk sebuah klien mengakses file melalui jaringan yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal
yang diaksesnya. Jadi protokol yang NFSNI ini apabila ada beberapa perangkat dalam sebuah jaringan yang sama memungkinkan untuk mengakses file tertentu, menyangkai suatu penyimpanan tertentu selama menggunakan jaringan yang sama. Sebagai tambahan bahwa layer aplikasi tidak sama dengan aplikasi pembaca email seperti Microsoft Outlook atau browser seperti Firefox, Chrome atau semacamnya. Bukan aplikasi layer, bukan application layer, tetapi sebuah aplikasi yang menggunakan application layer sebagai interface yang terkoneksi dengan server tujuan. Jadi bukan aplikasinya yang termasuk application layer, tetapi aplikasinya menggunakan application layer sebagai basis yang digunakan berhubungan dengan server tujuannya. Selanjutnya adalah presentation layer. Untuk fungsinya di layer ini adalah untuk menerjemahkan dan memformat data, yang artinya data pada awalnya masih berbentuk file yang masih dibaca, mulai diubah karena itu menjadi lapisan di mana data pertama kali dikonversi dalam bentuk lain. Pada layer ini pula data bisa dikompresi atau dienkripsi atau didekripsi, sehingga layer ini sebelumnya data di layer ini distandarkan menjadi tipe data yang sama, sehingga pada layer ini sering disebut dengan translation layer. Nah, ini contoh penggunaan protokol yang menggunakan basis presentation layer. Yang pertama ada JPEG yang menjadi protokol standar untuk konversi dan kompres gambar sehingga dapat dikirim melalui jaringan. Selanjutnya ada Telnet yang memungkinkan kita untuk meremote sebuah mesin menggunakan mesin lain. Jadi sebuah perangkat dengan perangkat lain seolah-olah kita mengendalikan perangkat lain tersebut. Selanjutnya ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang biasa digunakan untuk mengirim email ataupun data dari komputer pengirim email ke server penerima. Berikutnya adalah lapisan nomor 5 yaitu Session Layer. Pada lapisan ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan komunikasi antara perangkat sumber dengan perangkat penerima atau pengirim dengan penerima. Lapisan ini juga mengatur agar proses data yang satu dan proses data yang lain itu tidak tercampur. Jadi ketika misal kita sedang menonton video di YouTube, lalu kita juga sambil dengan membuka sebuah website, lalu kita juga atau membuka aplikasi email. Nah, pada session layer ini bertanggung jawab agar data-data dari tiga yang kita lakukan tadi tidak tercampur. Lalu karena sering mengatur lalu lintas data, maka layer ini sering disebut dengan traffic cop. Dan contoh-contoh protokol yang menggunakan session ini ada NetBIOS, ada ADSB, ada PAP. Nah, ini untuk protokol-protokol yang menggunakan session layer. Yang pertama ada NetBIOS yang memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Lalu ada ADSB atau AppleTalk Data Stream Protocol yang digunakan untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan memeriksa agar aliran data tersebut tidak terputus. Selanjutnya adalah lapisan nomor 4 yaitu transport layer yang bertanggung jawab mengirim dan menerima paket data melalui mekanisme multiplexing. Ya, jadi multiplexing itu teknik mengirimkan dan menerima beberapa jenis data dalam waktu yang bersamaan, beberapa jenis data yang berbeda dalam waktu yang bersamaan melalui satu media network. Jadi bisa dikatakan pada transport layer ini lapisan yang paling penting dalam desain model, karena pada lapisan ini data mengalami perubahan yang cukup besar yang darinya
sebelumnya kondisinya cukup utuh, pada layer ini data dipotong-potong dalam ukuran yang lebih kecil yang sering disebut dengan segmen, yang nantinya akan diberikan nomor urut atau sequence number. Lalu di layer ini juga apabila perangkat penerima ya, jadi di layer ini sebagai perangkat penerima nanti bertujuan untuk menggabung atau reassembling sesuai nomor sequence number tadi atau sesuai nomor urut yang telah diberikan oleh transport layer pengirim tadi. Untuk contohnya itu yaitu ada 2 protokol menggunakan TCP dan protokol UDP. Oh iya, sedikit tambahan, kenapa kok data-data itu harus dipotong? Mengingat dari ukuran data yang dikirimkan itu seringkali lebih besar daripada bandwidth yang ada. Nah, ini dipotong-potong terlebih dahulu agar saat dikirimkan tidak mengkonsumsi bandwidth yang lebih besar. Dan juga apabila ada salah satu data yang korup atau error lah masalah itu, nanti hanya perlu mengirimkan data yang error tadi, tidak perlu mengulang pengiriman dari semua data dari awal, sehingga meningkatkan efisiensi dari pengiriman data. Lalu kenapa harus diberikan nomor urut? Nah, ini untuk memudahkan perangkat menerima agar untuk mengurutkan datanya tadi sesuai dengan sequence number yang telah diberikan. Selanjutnya adalah TCP. Model-model yang tadi kan ada 2. Ada yang pertama TCP yang kita bahas, yaitu Transmission Control Protocol. Jadi TCP ini itu ciri-cirinya bersifat connection oriented. Jadi harus ada pengakuan terhadap session sebelum 2 komputer dapat saling berkomunikasi. Tadi kan salah satu fungsi dari layer session kan adalah mengatur komunikasi antar 2 perangkat, antar perangkat yang berhubungan tadi. Nah, lalu untuk TCP ini menggunakan mekanisme 3 handshake. Jadi jika gagal itu akan muncul error. Nah, ini seperti ini prosesnya. Yaitu yang pertama, perangkat pengirim akan mengirimkan paket data atau yang disebut dengan SYNC. Lalu apabila komputer penerima telah menerima, akan memberikan action untuk menunjukkan bahwa sasaran telah menerima. Lalu apabila sudah diterima oleh komputer pengirim, lalu komputer pengirim tadi akan mengirimkan penerimaan tanda terima. Nah, ini dia untuk contoh protokol yang menggunakan mekanisme 3 handshake. Yang pertama untuk World Wide Web yang menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, lalu untuk email menggunakan SMTP atau IMAP, lalu ada File Transfer Protocol atau FTP, lalu ada Telnet, lalu ada Secure Shell atau SSH. Yang selanjutnya adalah UDP atau User Datagram Protocol yang bersifat connectionless oriented sehingga tidak memiliki sesi penerimaan atau pengiriman data. Lalu untuk UDP ini tidak peduli apakah data diterima atau tidak, sehingga disebut fire and forget. Dan di sini juga tidak ada mekanisme flow control, sehingga apabila ada data yang dikirim bersamaan itu tidak tahu data yang mana akan lebih diterima lebih dahulu. Tapi keunggulannya UDP ini lebih cepat dari TCP dengan resikonya tadi ya. Nah, penggunaan UDP ini biasanya digunakan untuk streaming video, lalu untuk online games atau live broadcast. Selanjutnya adalah layer network yang berfungsi untuk mengelola pengalaman peralatan dan melacak lokasi peralatan di jaringan. Daripada layer sebelumnya, layer transport, tadi kan masih data berbentuk segmen yang telah diberikan sequence number. Di sini di network layer, segmen tadi diubah menjadi paket yang diberikan informasi alamat pengirim dan penerima yang berupa IP address di network header-headernya. Lalu fungsi dari network layer juga untuk menentukan terbaik untuk mengirim data, mana yang paling cepat, mana yang paling aman dan semacamnya. Untuk contoh-contoh penggunaannya adalah Internet Protocol atau IP, lalu ada Internet Network Packet Exchange atau IPX,
lalu ada ERP atau Address Resolution Protocol, ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Nah, ini untuk contoh dari network layer. Yang pertama ada IP atau Internet Protocol yang sebagai penyedia informasi routing dan sistem pengalaman logika. Lalu ada IPX atau Internet Packet Exchange yang digunakan protokol yang disediakan oleh sistem operasi network untuk routing paket. Selanjutnya adalah ada ARP atau Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik sebuah komputer. Selanjutnya dan juga ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Kebalikan dari ARP, jika ARP tadi untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik, ini mengetahui alamat fisik berdasarkan IP komputer. Selanjutnya adalah data link layer. Ya, ini di sini fungsinya untuk mengontrol aliran untuk mensinkronasikan frame. Nah, tadi kan di layer sebelumnya yaitu layer network data masih berbentuk dengan paket. Di sini paket diubah menjadi frame yang alamat sebelumnya berupa alamat IP, di sini diisi dengan alamat fisik pengirim dan menerima. Setelah diubah menjadi frame, masih di sini masih di data link layer. Tadi frame tadi diubah menjadi bentuk bit, yaitu kode 0101 yang di komputer tersebut. Lalu di data link layer itu ada dua sublayer, yaitu MAC atau Media Access Control, lalu ada LLC atau Logical Link Control. Nah, ini adalah sublayer yang ada di data link. Ada dua, yaitu yang MAC atau Media Access Control untuk mendefinisikan paket ditempatkan pada sebuah media, lalu untuk mengalamatkan hardware yang didefinisikan. Lalu ada juga LLC atau Logical Access Control. Ini untuk mengidentifikasi protokol network layer, lalu juga untuk melakukan enkapsulasi terhadap protokol. LLC ini apabila menjadi penerima sebagai access point ketika menerima frame dari host lain, lalu juga sebagai pengatur hubungan antara lapisan bawah, dari paling bawah itu lapisan fisikal dengan lapisan network. Dan ini yang menjadi lapisan pertama, yaitu physical layer, berfungsi untuk mengirim dan menerima data digital dalam bentuk bit. Lalu data yang masih bentuk bit tadi diubah menjadi sinyal listrik, radio ataupun optik tergantung perangkatnya, dan mendefinisikan kebutuhan standar jaringan dan fisik jaringan seperti kabel, konektor, atau semacamnya. Nah, kurang lebih beginilah ilustrasi pengiriman data mulai dari data dikirim hingga diterima. Jadi prosesnya adalah dari layer pengirim layer ke-7 hingga turun ke layer ke-6, 5, 4 hingga ke layer pertama yang data dalam bentuk bit, lalu diubah menjadi dalam bentuk sinyal listrik ataupun semacamnya, lalu data dikirim menuju layer physical milik penerima. Dari sinyal tadi diubah ke bit, lalu ke frame, paket, lalu segmen, lalu hingga data utuh lagi, sehingga data bisa dibaca oleh user. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kata-kata yang belibet ataupun yang salah. Untuk masukan, untuk saran silakan dikirimkan ke email yang saya lampirkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kalam, sampai jumpa di video selanjutnya.